Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan ridhonya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan MPLS walaupun dari rumah. Di tengah keterbatasan yang kita alami, semoga tidak membatasi kita untuk tetap semangat belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru di SMP Negeri 2 Pamengpeuk ini. Selamat bergabung, selamat berkarya. Di SMP Negeri 2 Pamengpeuk, kalian termasuk siswa-siswi terpilih yang lolos seleksi PPDB. Hal ini patut untuk disyukuri dan jangan sampai disia-siakan kesempatan yang telah diberikan ini. Sebelum memulai pematerian, izinkan Ibu menyampaikan perkenalan. Nama Ibu Anissa Nuraini, di SMP Negeri 2 Pamengpeuk ini mengajar mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Mungkin dari judulnya itu terdengar asing di telinga kalian. Untuk itu kita lihat sebenarnya apa itu Wawasan Wiyata Mandala. Kita lihat terdiri dari 3 kosakata dan masing-masing kita lihat artinya. Yang pertama itu wawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pandangan, tinjauan, atau cara pandang. Kata yang kedua adalah wiyata, dalam bahasa Jawa artinya adalah pendidikan. Dan yang ketiga adalah mandala, artinya lingkungan. Di sini ada kata pendidikan, ada kata lingkungan. Berarti erat kaitannya dengan sekolah. Maka dari itu, Ibu simpulkan, wawasan wiyata mandala itu dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya, coba apa tujuan dari diadakannya pendidikan nasional atau apa tujuan adanya sekolah? Mungkin sebagian besar siswa akan menganggap bersekolah itu tujuannya supaya dapat mencapai cita-cita, supaya dapat menjadi siswa yang cerdas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi peserta didik, dalam hal ini siswa atau kalian, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab ya. Jadi bukan hanya supaya menjadi pintar, tapi ternyata banyak tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tujuan dari pendidikan nasional ini ternyata termuat dalam jargon SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Jargonnya itu adalah yang pertama, ingin menjadikan siswanya menjadi siswa yang cager. Yang kedua, siswa yang cager, bager, benar, pintar, tur, singer. Itu ya. Jadi paket lengkap dari tujuan diadakannya pendidikan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip adanya sekolah itu untuk apa saja. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau sekolah sebagai wiyata mandala perlu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah itu tentu saja sebagai tempat peserta didik atau siswa belajar di bawah bimbingan guru. Yang kedua, sekolah sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat. Kita ketahui setiap siswa itu adalah siswa memiliki keunikan masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing, tentu saja punya minat dan bakat. Nah, di sini sekolah akan memfasilitasi bakat dan minat yang siswanya miliki. Salah satunya dengan diadakannya ekstrakurikuler. Nah, di sini di SMP Negeri 2 Pamengpeuk ini
Ada banyak ekstrakurikuler yang disediakan yang dapat memfasilitasi, yang dapat mengembangkan minat, mungkin kalian minat di bidang olahraga atau minat di bidang sains, di bidang seni dan lain sebagainya. Nah, di sini sekolah akan memfasilitasi bakat dan minat tersebut. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai tempat penguatan sikap dan watak. Ya, jadi di sekolah itu tempatnya kalian bergaul sesama siswa, bergaul dengan orang yang lebih dewasa, dengan guru atau warga sekolah lainnya, tentu saja akan membuat sikap kalian atau bisa menjadi tempat penguatan dari sikap itu sendiri. Yang keempat, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Tentu saja dengan keberadaan sekolah itu harus menjadi pusat pembelajaran untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Nah, kita tahu sekolah itu sepenuhnya harus digunakan hanya untuk kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh digunakan sebagai tempat promosi atau penjualan produk, apalagi yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian harus menjadi lingkungan yang bebas dari asap rokok. Kemudian tidak boleh menjadi tempat penyebaran ajaran sesat, tempat propaganda politik atau kampanye, tempat dilaksanakannya syuting film tanpa seizin pemerintah daerah. Dan juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan maupun perpecahan. Jadi, tadi sudah Ibu sampaikan, mutlak sekolah itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian, unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Yang pertama, tentu saja sekolah sebagai tempat dari lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing dari peserta didik. Yang keempat, tentu saja peserta didik, siswa. Yang kelima, orang tua dari peserta didik. Yang keenam, sivitas akademika. Di dalamnya terdiri dari tata usaha, pegawai sekolah, dan warga sekolah lainnya. Yang ketujuh adalah masyarakat sekitar. Tentu saja masyarakat juga menjadi bagian dari unsur Wiyata Mandala karena sekolah berada di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Pamengpeuk termasuk di dalam unsur Wiyata Mandala. Maka dari itu, kalian memegang peranan atau punya peran dalam Wiyata Mandala ini. Kita lihat peran dari peserta didik itu apa saja. Peran yang pertama itu adalah menaati tata tertib atau aturan yang berlaku di sekolah. Nah, Ibu jadi teringat peribahasa yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, dari peribahasa itu tercerminkan bahwa karena kalian sekarang berada di lingkungan SMP Negeri 2 Pamengpeuk, telah menjadi bagian dari keluarga SMP Negeri 2 Pamengpeuk, berarti haruslah menaati peraturan yang ada di sekolah. Tentu saja aturan ini dibuat bukan untuk menyulitkan, bukan untuk membuat segala sesuatunya menjadi sulit, bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk membuat aktivitas kita di sekolah menjadi tertib, menjadi disiplin. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa saja peraturan yang berlaku di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Yang kedua, saling menghormati, sopan dan santun terhadap seluruh warga sekolah. Nah, ini tentu saja berlaku di semua tempat ya. Di sekolah juga berarti harus saling menghormati sesama teman, menghormati kepada guru, kepada kepala sekolah, dan kepada warga sekolah lainnya. Itu menjadi salah satu peran dari peserta didik. Yang ketiga, ini peranan yang utama yaitu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, mulai dari sekarang harus sudah mulai diluruskan niatnya ke sekolah itu untuk belajar. Dan belajarnya pun harus belajar yang tekun dan sungguh-sungguh. Nah, bila peran nomor 3 ini dilaksanakan, berarti kalian sudah menjalankan peran sebagai atau peran untuk mewujudkan Wiyata Mandala. Yang keempat,
Peranannya itu menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Jadi hindarilah hal-hal yang negatif yang dapat merusak nama baik, baik itu nama baik diri sendiri, apalagi kalau sampai mengatasnamakan sekolah ya. Jadi peran yang nomor 4 ini sangatlah penting. Kemudian peran yang nomor 5 yaitu memelihara fasilitas belajar yang ada di sekolah. Nah, tentu saja nanti melalui pematerian yang lain kalian akan mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah yang dapat kalian dapat manfaatkan, dan peranan kalian adalah untuk memelihara dan menjaganya. Yang keenam adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, apalagi kita dikenal sebagai sekolah dengan lingkungan hijau. Jadi kalian punya peranan untuk dapat menjaga kebersihannya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana siswa dapat memiliki wawasan wiyata mandala. Nah, Ibu rangkum dalam 3 proses, 3M. M yang pertama adalah mengetahui. Mengetahui ini meliputi mengetahui lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Contoh dari mengetahui lingkungan fisik, kalian perlu mengetahui di mana letak perpustakaan, di mana letak ruang guru, di mana letak ruang laboratorium, di mana letak ruang TIK, dan lain sebagainya. Kemudian, mengetahui dalam lingkungan sosial. Kalian perlu mengetahui siapa nama kepala sekolahnya, siapa nama wali kelasnya, siapa nama gurunya, dan siapa pihak-pihak lain yang termasuk dalam warga sekolah yang juga perlu kalian ketahui. Nah, bagaimana proses mengetahui ini dapat kalian dapatkan? Tentu saja dengan mencari informasi. Mungkin ada sedikit keterbatasan dalam mencari informasi karena kalian tidak langsung datang ke sekolah, maka dari itu nanti di pematerian lainnya akan disajikan profil sekolah sehingga kalian akan dapat mengetahui yang tadi Ibu sampaikan. Proses yang kedua setelah mengetahui yaitu mengenal. Contoh dari mengenal, misalkan mengenal lingkungan fisiknya, berarti kalian sudah tahu di mana letak misalkan ruang perpustakaan. Selanjutnya kalian akan mengetahui apa saja yang ada di perpustakaan dan apa saja yang dapat kalian manfaatkan di perpustakaan itu sendiri. Itu proses mengenal. Kalau misalkan contoh proses mengenal dari lingkungan sosial, setelah kalian tahu siapa nama gurunya, siapa nama wali kelasnya, selanjutnya untuk mengenal, tentu saja kalian harus mengetahui karakteristik dari guru-guru tersebut seperti apa. Dan M yang ketiga adalah proses mencintai. Mencintai ini dapat diwujudkan, misalkan tadi mencintai lingkungan fisik sekolah. Berarti dapat kalian wujudkan dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu salah satu contoh dari perwujudan mencintai lingkungan sekolah. Kemudian contoh dari misalkan mencintai lingkungan sosial. Setelah kalian tahu siapa nama gurunya, bagaimana karakteristiknya, berarti mencintai itu dapat kalian wujudkan dengan cara hormat dan patuh terhadap guru ya. Nah, itu dia 3M yang menunjukkan proses sehingga kalian dapat memiliki wawasan wiyata mandala. Nah, sekian materi yang tadi Ibu sampaikan. Ibu akan rangkum. Yang pertama, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari wawasan wiyata mandala. Itu cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kita juga sudah tahu tujuan dari pendidikan itu untuk apa, khususnya di SMP Negeri 2 Pamengpeuk tadi termuat dalam jargonnya. Nah, kalian harus tahu ya, jargon dari SMP Negeri 2 Pamengpeuk tersebut. Kemudian yang ketiga, ternyata kalian sebagai peserta didik termasuk dalam unsur-unsur wiyata mandala, sehingga punya peranan yang harus kalian jalankan untuk memiliki unsur wiyata mandala tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kalian memiliki wawasan wiyata mandala, perlu
menjalani proses yang tadi 3M. M yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, yang ketiga mencintai. Sehingga pada akhirnya akan timbul rasa memiliki terhadap sekolah karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga SMP Negeri 2 Pamung. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Setelah materi ini akan dilanjutkan dengan penayangan profil sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Elis. Akhir kata dari Ibu, semangat belajar dari rumah. Semoga materi yang disampaikan di MPLS ini dapat kalian pahami dengan baik, dapat bermanfaat, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.